Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang kembali di Edu Talks It's Fun. Gue Vidya Sarisa dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk pendidikan di era sekarang, yaitu pembelajaran daring yang efektif. Untuk membahas lebih dalam, gue sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma, yang berpengalaman dalam melakukan pembelajaran daring, yaitu Kak Shalom Amaria. Halo Kak Shalom, bagaimana kabarnya? Halo Kak Vidi, alhamdulillah kabar gue baik kok. Seneng deh gue bisa ada di sini. Makasih ya udah undang gue di podcast kali ini. Senang sekali bisa berbicara dengan Kak Shalom di Edu Talks. Kalau diperhatikan di masa sekarang, banyak ya faktor yang menjadi tantangan dalam pembelajaran secara online. Mungkin bisa dimulai dengan pandangan umum dari Kak Shalom, yang mungkin belakangan ini sudah merasakan bagaimana pembelajaran daring, apakah sudah efektif atau tidak. Bagaimana Kak Shalom melihat perkembangan pembelajaran daring di Indonesia saat ini berdasarkan pengalaman yang Kak Shalom alami? Iya bener banget Kak, pembelajaran daring tuh telah mengalami perkembangan pesat, terutama sejak pandemi. Meskipun sebelumnya udah ada, pandemi mempercepat adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Namun ya tetap aja sih, masih ada banyak tantangan lainnya juga. Mulai dari kemampuan literasi digital hingga motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Tapi dengan strategi yang tepat, gue yakin pembelajaran daring bisa menjadi sangat efektif. Wah, menarik sekali. Nah, untuk memulai, apa saja sih tips dari Kak Shalom agar pembelajaran daring bisa lebih efektif, terutama bagi siswa yang kesulitan menyesuaikan diri? Tips yang pertama dari gue sih, yaitu menciptakan rutinitas ya. Walaupun belajar dari rumah penting bagi mahasiswa untuk tetap memiliki rutinitas yang konsisten, bangun pagi seperti biasa, sarapan dan mulai belajar sesuai jadwal. Ini penting agar mental kita tetap siap untuk belajar meskipun dari rumah. Benar juga ya, kadang belajar di rumah juga membuat kita lebih malas karena lingkungan yang berbeda dari kelas. Untuk bagaimana dengan manajemen waktu, Kak Shalom? Nah, betul banget nih Kak Vidi. Manajemen waktu itu kunci utamanya. Gue selalu nyaranin buat gunain teknik Pomodoro. Teknik ini tuh ngebagi waktu belajar menjadi sesi singkat. Misalnya nih ya, gue 25 menit belajar fokus tanpa ada gangguan, terus istirahatnya tuh kayak 5 menit gitu. Setelah beberapa sesi, gue bisa ambil waktu istirahat yang lebih panjang. Wah, ternyata lo pakai teknik Pomodoro juga ya? Iya Kak, teknik ini nih bener-bener ngebantu mahasiswa banget sih, biar tetap fokus dan gak ngerasa kewalahan dalam belajar Kak. Jadi bener-bener bisa ngebantu banget. Kedengeran yang menarik banget ya Kak. Aku jadi penasaran nih, gimana caranya supaya kita bisa konsisten pakai teknik itu? Kadang kan kita semangat di awal aja, Ya tapi sih, lama-lama jadi lupa atau malah males ngikutin. Nah, itu juga tantangan yang sering dialamin oleh gue sih Kak. Kayak sebenarnya tuh kuncinya disiplin sih. Selain itu, gue juga bikin jadwal realistis. Jadi nggak terlalu padat, tapi nggak terlalu santai juga nih. Misalnya, gue tentuin waktu khusus buat belajar pakai teknik Pomodoro. Terus, gue kasih waktu buat istirahat yang cukup. Penting juga nih buat bikin target harian yang jelas, biar kita tahu apa yang harus diselesain Kak Vidya. Wah, bener banget. Ya Kak, kalau jadwalnya terlalu padat, malah bikin kita gampang capek atau bosan. Oh iya, kalau lagi nggak mood atau males banget buat belajar, lo biasanya gimana Kak? Kalau lagi nggak mood, biasanya sih gue coba istirahat sebentar gitu ya. Kayak contohnya gue kayak cari aktivitas yang bikin gue semangat gitu loh. Kayak misalnya dengerin musik, jalan-jalan di rumah, kayak jalan-jalan sebentar lah. Atau gue mungkin beli cemilan kali ya biasanya. Gitu sih. Terus gue juga suka ingetin diri sendiri tentang tujuan gue belajar, biar rasa malasnya pelan-pelan hilang Kak. Oke. Wah, tipsnya praktis banget. Jadi intinya jangan terlalu maksa diri ya Kak, tapi tetap ada target yang mau dicapai. Betul Kak, yang penting kita tahu kapan harus istirahat dan kapan harus tetap fokus. Bagaimana dengan penggunaan teknologi yang selama ini digunakan Kak Shalom? Ada banyak platform dan aplikasi yang bisa digunakan. Ada rekomendasi dari Kak Shalom sendiri? Aduh Kak, kalau bicara tentang teknologi dan aplikasi sekarang, ada banyak banget platform
yang bisa ngebantu. Tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya. Contohnya tuh kayak Google Classroom buat pengelolaan tugas, terus ada Zoom Meet atau Google Meet. Nah, itu tuh udah jadi standar buat kelas online atau diskusi kelompok, Kak. Tapi kalau cuman buat ngobrol-ngobrol santai sama temen kayak buat diskusi, ya pokoknya ngobrol bercanda gitu lah ya, itu solusinya pakai Discord aja. Karena Discord tuh enak banget sih, karena ada fitur channel suara dan teks. Dan untuk aplikasi catatan itu biasanya gue sendiri sih pakai GoodNotes ya atau Microsoft OneNote. Nah, jadi kalau teman-teman suka bikin catatan digital, aplikasi ini benar-benar sangat berguna buat nulis, menggambar diagram, atau menata materi. Yang penting itu memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan. Dan pastiin mahasiswa serta dosen bisa menggunakannya dengan baik tanpa banyak kendala, Kak. Setuju, Kak Shalom. Terkadang kita terlalu banyak menggunakan platform hingga justru kita bingung sendiri ya. Iya, bener banget nih Kak Vidi. Kebanyakan platform justru bisa bikin kita kewalahan gak sih? Makanya nih, gue biasanya pilih beberapa aplikasi aja yang paling sesuai sama kebutuhan gue sih biasanya. Oh iya Kak Shalom, pernah nggak sih lo mengalami kesulitan dalam memahami materi saat belajar daring? Dan kalau misalnya pernah, gimana sih cara lo mengatasinya? Pastinya pernah dong Kak, sering malah. Dalam pembelajaran daring, kadang materi yang disampaikan melalui video atau teks bisa terasa kurang jelas nih Kak. Terutama jika ada banyak konsep baru yang perlu dipahami. Cara yang gue lakuin buat mengatasi kesulitan dalam memahami materi sih biasanya gue cari sumber belajar tambahan Kak. Kayak misalnya tuh video penjelasan dari YouTube. Banyak banget konten edukasi yang bisa ngebantu ngejelasin materi dengan cara yang lebih mudah dipahami nih Kak. Apalagi kalau bentuknya visual dan animasi nih Kak. Jadi kayak itu yang paling sering gue andelin banget sih. Jadi itu tuh kayak bisa bikin materi lebih nyantol di otak kita. Bener juga ya Kak. Sekarang kan banyak banget konten edukasi di YouTube yang kreatif dan menarik. Penjelasan dengan visual atau animasi emang bikin materi lebih gampang dimengerti. Gua jadi pengen coba cara itu juga kalau lagi mentok. Iya Kak, coba deh buat teman-teman. Buat teman-teman juga bisa dicoba. Banyak banget sumber belajar di luar sana yang bisa ngebantu. Dan kadang penjelasan dengan visual atau animasi emang jauh lebih gampang dimengerti. Jadi kita nggak ada salahnya dong buat explore lebih banyak cara belajar yang cocok buat lo. Wah, iya ya Kak, ternyata belajar daring tuh sebenarnya fleksibel banget kalau kita tahu cara manfaatin sumber-sumber yang ada. Tapi ngomong-ngomong kalau lagi bener-bener stuck, misalnya udah cari-cari referensi tapi tetap gak paham, lo biasanya ngapain sih Kak? Nah, kalau udah mentok banget tuh, gue biasanya diskusi sih Kak. Gue coba tanya sama teman-teman gue yang mungkin udah lebih paham. Kadang cara mereka ngejelasin tuh lebih mudah dimengerti karena biasanya pakai bahasa sendiri gitu sih Kak. Kalau masih belum jelas juga, gue nggak ragu untuk tanya ke dosen Kak. Mereka tuh biasanya senang kalau kita aktif dan menunjukkan usaha untuk paham sih Kak. Setuju banget sih Kak, kadang kita suka malu ya buat tanya. Padahal dosen pasti pengen kita ngerti materinya. Oke, baik Kak Shalom. Nah, tadi kan kita sudah bicara soal manajemen waktu, penggunaan teknologi dan kesulitannya ya. Kalau menurut lo, apa sih tantangan terbesar yang pernah lo alami selama pembelajaran daring? Oke. Jadi kalau menurut gue sih tantangan terbesar yang pernah gue alami nih ya selama pembelajaran daring itu tuh susah banget buat menjaga konsentrasi dan motivasi sih di tengah lingkungan rumah yang gak selalu kondusif Kak. Benar. Kadang tuh ada gangguan dari keluarga yang kayak suaranya bising, kayak berisik banget gitu kan. Terus bahkan suasana rumah yang terlalu nyaman jadi bikin gue buat males banget belajar sih Kak. Bener juga ya Kak Shalom, terkadang lingkungan rumah juga nggak selalu kondusif dan suasana rumah yang terlalu nyaman jadi bikin males banget ya Kak buat belajar di rumah.
Nah, betul banget sih, Kak. Oke, tadi kan gue nanya tantangannya ya. Sekarang gimana sih cara lo mengatasi tantangan tersebut? Biasanya ya, Kak, yang gue lakuin buat ngatasin masalah tersebut tuh, yang pertama, gue cari tempat belajar yang tenang. Gue nyoba bikin sudut kecil di rumah yang khusus buat belajar. Kalau lagi nggak ada ruang, biasanya gue pakai earphone, Kak. Biar nggak terlalu keganggu gitu sama suara di sekitar. Terus yang kedua, atur jadwal sendiri. Karena belajar daring itu fleksibel. Gue pilih waktu yang lebih sepi, kayak misalnya pagi-pagi banget atau enggak ya malam. Itu ngebantu gue sih buat lebih fokus, Kak. Nah, yang ketiga itu biasanya gue kasih jeda biar nggak jenuh. Gue pakai metode yang kayak tadi gue bilang, yaitu metode Pomodoro. Oke, gitu ya Kak Shalom. Kita lanjut ya. Lalu gimana sih caranya agar mahasiswa tetap termotivasi, terutama saat merasa jenuh dengan pembelajaran daring? Motivasi itu emang jadi tantangan yang sangat besar sih, Kak. Salah satu cara biar tetap termotivasi itu dengan menetapkan tujuan harian dan mingguan. Kayak misalnya hari ini gue nyelesain satu bab, atau minggu ini gue harus mengikuti diskusi di kelas daring. Nah, tujuan ini tuh harus realistis ya teman-teman dan dapat dicapai. Sehingga ketika berhasil, bakal ada rasa puas yang memotivasi kita untuk terus belajar, Kak Vidya. Wah, tips yang sangat bermanfaat tuh. Aktivitas yang interaktif memang bisa membuat pembelajaran lebih hidup ya. Mungkin Kak Shalom bisa memberikan saran bagaimana mahasiswa bisa menjaga keseimbangan antara belajar dan waktu istirahat saat belajar dari rumah. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman. Jangan lupa bahwa keseimbangan itu juga kuncinya. Jangan lupa untuk beristirahat dan lakukan aktivitas yang menyenangkan. Mahasiswa juga harus tetap menjaga kesehatan fisik dan mental loh, Kak. Jadi jangan terlalu memforsir diri kalian ya. Jadwalkan waktu istirahat yang cukup, berolahraga ringan atau melakukan hobi untuk mengurangi stres. Nah, menurut gue, kalau mahasiswa bisa menjaga keseimbangan, belajar pun pasti bisa jadi lebih produktif dan menyenangkan loh teman-teman. Wah, terima kasih banyak Kak Shalom atas penjelasan dan tips-tipsnya. Gue yakin banyak pendengar kita yang mendapat manfaat dari obrolan kita hari ini. Sebagai penutup, apakah ada pesan terakhir yang kakak ingin sampaikan? Terima kasih juga ya Kak Vidi. Pesan gue sih sederhana aja ya. Teruslah beradaptasi dan jangan menyerah. Pembelajaran daring memang menantang, tapi dengan kemauan untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan baik, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu semangat dan jangan lupa untuk menikmati prosesnya ya teman-teman. Wah, sangat memotivasi untuk kita semua dan para pendengar. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Shalom. Dan untuk pendengar, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih semangat dalam menjalani pembelajaran daring. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa belajar dengan efektif. Gue Vidi pamit undur diri. EduTalks It's Fun. Bye!